Bab 831. Cynthia buru-buru memberi Leon beberapa nasihat. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Leon hanya membuatnya menjadi seorang mahaguru tingkat menengah. Tidak mungkin dia bisa menyaingi Marco, yang merupakan mahaguru tingkat puncak. Kalau Leon ngotot memaksakan sesuatu demi Iris, Marco pasti bisa melenyapkan Leon dengan mudah. Leon, terima kasih sudah mau membantuku. Masalah ini bukan urusanmu, sebaiknya kau pergi saja, kata Iris dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sudah putus dengan Leon, dan tidak ingin menyeret Leon ke dalamnya. Dia sudah cukup bahagia karena berhasil bertemu Leon kali ini. Gilbert sangat cemas dan tidak mengatakan apa-apa. Leon adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan Gilbert dan Iris saat itu, jadi dia tidak ingin Leon pergi. Namun, Leon jauh lebih lemah daripada Marco. Jika Leon tetap tinggal, Leon pada dasarnya akan bunuh diri. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Marco, lumpuhkan dia. Perintah Harold dingin. Ada kilatan pembunuh di matanya. Leon memiliki Sears, Southern King, dan pasukan lain di belakangnya. Harold tidak dapat benar-benar membunuh Leon, tetapi selama dia dapat mengambil kekuatan Leon dan membuat Leon lumpuh total, tidak mungkin Leon dapat melawan keluarganya. Atas perintah Harold, Marco melayangkan pukulan ganas ke arah Leon. Leon, tamatlah riwayatmu kali ini. Harold sangat bersemangat. Setelah melawan Leon terakhir kali, dia tahu bahwa Leon mungkin sudah mencapai puncak Supreme Master. Namun, Marco adalah salah satu dari 3 pakar teratas yang dimiliki Lowes. Dia sudah berada di puncak Supreme Master untuk waktu yang lama. Dia bahkan sudah hampir menjadi semi-overlord. Leon baru saja berhasil menembus dan menjadi puncak Mahaguru belum lama ini, jadi ada jarak antara Leon dan Marco. Harold tidak menyangka Leon akan mampu menghadapi Marco. Itu sama sekali tidak realistis. Leon sudah selesai untuk kali ini. Dia masih sangat muda, tapi dia berusaha menghadapi Raja Utara secara langsung. Dia hanya ingin mati. Benar sekali. Kalau saja dia tidak keras kepala dan pergi lebih awal untuk menjemput tetua Sear, mereka mungkin bisa menghentikan Raja Utara. Sayang sekali, dia akan membayar harga yang sangat mahal untuk kesombongan masa mudanya. Melvin dan yang lainnya menyesali kenyataan itu sambil menatap Leon dengan rasa iba. Mereka tahu bahwa Leon hanyalah seorang mahaguru tingkat atas. Jika tidak ada kejutan, Leon bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Marco. Leon, hati-hati. Iris dan Cynthia memucat saat mereka berteriak kaget bersamaan. Ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Gilbert pun sama. Hatinya hancur total. Ia tidak menyangka Leon akan mampu mengalahkan Marco kecuali terjadi keajaiban. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Leon tersenyum tenang, tidak mundur sama sekali saat dia dengan cepat menyerang ke depan untuk menghadapi serangan Marco. Mati saja, ada kilatan tajam di mata Marco. Leon hanyalah seorang Supreme Master tingkat lanjut, tetapi Leon berani menghadapinya secara langsung. Leon terlalu bodoh. Tiba-tiba, dia memperkuat pukulannya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bersiap untuk melumpuhkan Leon dalam satu pukulan. Goblok sia. Harold dan yang lainnya tersenyum meremehkan saat mereka memandang Leon seperti dia seorang idiot. Jika Leon mencoba menggunakan keterampilannya alih-alih hanya menggunakan kekuatan murni, dia mungkin bisa bertahan dalam beberapa pertukaran dengan Marco. Sayangnya, Leon terlalu sombong di masa mudanya, dan sebenarnya ingin berhadapan langsung dengan Marco. Leon hanya akan kalah telak dalam kasus itu. Fakta bahwa Marco sudah dekat dengan negara semi-overlord berarti Leon setidaknya akan lumpuh, jika tidak mati, karena serangan ini. Bab 832. Tentu saja, Leon tidak sembrono seperti yang dipikirkan banyak orang. Ia berani menerima pukulan Marco secara langsung hanya karena ia diam-diam meminum pil naga saat orang lain teralihkan. Dengan bantuan pil naga, kekuatannya untuk sementara meningkat ke level puncak Mahaguru. Dia setara dengan Marco dalam hal kekuatan, jadi dia tidak takut. Wah, tepat saat Harold dan yang lainnya menatapnya, tinju Leon beradu dengan tinju Marco. Tepat setelah itu, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Leon menggunakan energi spiritualnya untuk menahan serangan Marco. Tepat setelah itu,
Ia memanfaatkan fakta bahwa Marco menggunakan seluruh kekuatannya pada serangan itu untuk melancarkan serangan ganda. Sebuah pukulan dengan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat puncak Acquired State menghantam dada Marco. Marco tidak pernah menduga bahwa Leon akan mampu melancarkan serangan kedua, dan tidak mampu membangun pertahanan. Marco tiba-tiba merasakan darah di tenggorokannya saat ia memuntahkan seteguk darah, terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Ia jelas mengalami luka dalam yang parah. Bagaimana mungkin? Melihat apa yang terjadi, Harold dan Jacob sama-sama tercengang. Keluarga Yang pun tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Tak seorang pun yang menyangka kalau bukan Leon yang akan tumbang dalam satu pukulan, kecuali Marco yang sudah hampir mencapai keadaan semi-overload. Mereka tidak habis pikir bagaimana Leon bisa melakukan itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Leon, mungkinkah kau sudah berada di semi-overload state? Teriak Jacob sambil menatap Leon dengan tak percaya. Fakta bahwa Marco dikalahkan dalam satu pukulan oleh Leon meskipun sudah sangat dekat dengan keadaan semi-overload, hanya bisa berarti bahwa keterampilan Leon kemungkinan besar sudah berada pada keadaan semi-overload. Di Springfield City, semi-overload state sudah berada di level seseorang yang berada di puncak. Bahkan banyak generasi tua di banyak keluarga besar berjuang untuk mencapai level itu setelah berlatih sepanjang hidup mereka. Leon masih sangat muda, tapi dia benar-benar berhasil mencapai keadaan semi-overload. Betapa kuatnya, keluarga Yang dan Harold semuanya terkejut. Mereka tahu bahwa Leon belum mencapai tahap semi-overload, tapi dia sudah sangat dekat. Leon jelas baru menjadi Supreme Master tingkat lanjut selama masa penjualan di Shinshin Group. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, hanya dalam waktu setengah bulan saja, Leon sudah mencapai sesuatu yang mendekati keadaan semi-overload. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Wajah Harold masam sekali. Leon adalah musuh keluarga mereka. Semakin kuat Leon, semakin takut dia. Jika Leon punya lebih banyak waktu, Leon mungkin akan menjadi ahli negara penguasa dalam waktu dekat. Kalau begitu, akan jauh lebih sulit baginya untuk berhadapan dengan Leon. Dengan mengingat hal itu, api pembunuh berkobar dalam benaknya. Dia membuat keputusan bahwa dia harus menyingkirkan Leon hari itu juga, apapun yang terjadi. Jika tidak, masa depan mereka akan terancam. Itu menakjubkan. Leon, kamu sungguh hebat. Ketika Iris dan Cynthia tersadar dari keterkejutan mereka tak dapat menahan senyum gembira. Gilbert pun sama. Leon adalah satu-satunya penyelamatnya saat itu. Melihat Leon mengalahkan Marco, dia menghela napas lega. Namun, saat dia memikirkan tentang bagaimana dia secara paksa memisahkan Leon dan Iris di masa lalu, dia merasakan sedikit canggung. Bab 833. Dengan bakat dan potensi Leon yang luar biasa, jika Leon menjadi menantunya, maka tidak akan ada yang berani menolaknya sebagai kepala keluarga. Namun, dia malah mengusir menantu laki-laki yang begitu baik. Keluarga. Tiba-tiba, dia dipenuhi rasa penyesalan, tetapi sudah terlambat. Dia hanya seorang maha guru tertinggi. Leon, bahkan jika kau benar-benar sudah berada di tahap semi-overload, kau tetap akan mati hari ini. Harold memasang ekspresi dingin di wajahnya. Ia sudah berniat membunuh Leon. Sebelum Leon sempat bereaksi, ia tiba-tiba mengangkat seekor ikan, menerjang maju dengan angkuh sambil dengan cepat mendekati Leon. Tercela, Leon terkejut. Ia tidak pernah menyangka Harold berani melancarkan serangan diam-diam terhadap seseorang dari generasi yang lebih muda, padahal Harold merupakan orang yang begitu penting. Namun, Leon tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera mundur dan mencoba menghindari serangan Harold. Namun, Harold beberapa kali lebih kuat darinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghindari serangan Harold sama sekali. Negara penguasa tertinggi. Leon terkejut ketika dia merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari Harold. Dia mengira Harold hanya berada di semi-overload state. Jika memang begitu, dia mungkin bisa bertahan beberapa kali dalam pertarungan melawan Harold. Namun, Harold membaik di beberapa titik, mencapai overload state. Leon tidak dapat melawan sama sekali. Harold, kau adalah Raja Utara,
tetapi kau menyerang seseorang dari generasi muda dengan serangan diam-diam. Apa kau benar-benar tidak tahu malu? Teriak Cynthia, sangat marah. Lalu kenapa? Dialah yang memutuskan untuk menjadikan keluarga kita musuh. Harold mencibir sambil mendekati Leon. Sejak dia memutuskan untuk melenyapkan Leon, dia tidak lagi peduli dengan kerusakan yang akan ditimbulkan pada reputasinya. Tuan Serigala, kami akan membantu Anda. Karena Leon berada di tempat yang berbahaya, saudara-saudara Sharp segera bereaksi. Mereka menyerang Harold bersama-sama, mencoba membuat Harold menghentikan serangannya. Mati. Harold tertawa dingin saat ia mengirimkan 2 gelombang energi ke arah saudara-saudara itu. Wah, saat terjadi benturan, serangan energi Harold menerobos pertahanan saudara Sharp dan menghantam dada mereka. Keduanya menyemburkan seteguk darah saat mereka terlempar kembali dan menghantam tanah. Mereka jelas menderita luka berat, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, berkat bantuan mereka, tekanan yang dialami Leon berkurang. Mereka memberikan banyak waktu yang berharga bagi Leon, dan kesempatan untuk bertahan hidup. Ambil ini. Mengambil kesempatan, Leon menggunakan serangan ganda dengan sekuat tenaganya, menyerang langsung ke arah Harold. Karena Harold terganggu oleh saudara-saudaranya, Harold hanya memiliki sebagian kecil kekuatannya yang tersisa. Meski begitu, sebagian kecil itu masih menyerang Leon, dan kekuatannya benar-benar dahsyat. Leon sudah bersiap. Ia berguling di tanah, tetapi gagal menghindari serangan Harold sepenuhnya. Pada akhirnya, lengannya terkena sisa energi Harold. Retakan, suara patah tulang yang jelas terdengar. Leon mengerang, dan gelombang rasa sakit datang dari lengannya. Lengannya patah karena serangan Harold. Bab 834. Bocah, sudah waktunya kau mati sekarang. Harold tersenyum lebar. Dia memanfaatkan keberhasilannya sebelumnya dan segera muncul di depan Leon, mengarahkan tangannya ke kepala Leon. Jika serangan itu mengenai sasaran, Leon pasti mati. Harold, berhenti di situ. Kalau kau berani membunuh Leon, bahkan jika keluarga Sear harus menyerahkan segalanya, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Cynthia berteriak dengan api di matanya. Iris tidak lebih baik. Ketika dia melihat Leon akan mati demi Harold, dia pucat pasi. Tubuhnya mulai bergoyang, dan dia hampir pingsan di tempat. Cynthia, apa kau pikir anak sepertimu bisa mengancamku? Harold mencibir. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih terdiam sejenak. Setelah itu, dia mengubah pendekatannya, membidik tepat ke arah laut energi Leon dalam upaya melumpuhkan seni bela diri Leon. Tentu saja, dia melakukan itu karena dia memang agak takut pada keluarga Sears. Bagaimanapun, keluarga Sear masih merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Leon mungkin adalah pacar Cynthia, dan bisa saja menjadi bagian dari keluarga itu di masa mendatang. Kalau dia benar-benar membunuh Leon dan memancing balas dendam dari keluarga Sears, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia baru saja menenangkan keluarga Yang, dan masih belum sepenuhnya mengendalikan mereka. Jadi, dia masih belum mampu menghadapi keluarga Sear secara langsung. Pada akhirnya, dia berubah pikiran, berencana melumpuhkan Leon sepenuhnya. Selama Leon masih hidup, Sears mungkin tidak akan melawan Lois sampai akhir. Dasar menjijikkan. Tunggu saja, Harold. Keluarga Sear akan selalu menganggapmu sebagai musuh. Cynthia tahu bahwa Harold berencana melumpuhkan Leon. Dia begitu cemas hingga matanya memerah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatannya sangat kecil dibandingkan dengan Harold. Selain melihat kejadian yang terjadi, tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Leon sudah selesai untuk saat ini. Sayang sekali. Sangat sulit bagi Springfield City untuk menghasilkan seorang jenius seperti itu, tetapi dia akan segera tumbang. Benar sekali, anak muda biasanya harus membayar atas kesombongan mereka, tapi harga ini terlalu menyakitkan. Semua anak muda menggelengkan kepala dan mendesah. Sebagian dari mereka tampak kasihan, sementara ada yang tampak sangat geli. Adapun Gilbert, dia sudah kehilangan semua harapan. Ia berharap Leon mampu melindungi Iris dan dirinya sendiri, tetapi Leon sudah berjuang keras untuk mengurus dirinya sendiri.
Secercah harapan yang dimilikinya sebelumnya telah padam tanpa ampun. Leon, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Harold sangat penasaran saat melihat Leon masih sangat tenang. Serangannya ke Leon terhenti karena ia tidak mengerti mengapa Leon masih tidak terganggu. Harold, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Aku tidak keberatan mengatakan ini padamu. Jika kau membuatku lumpuh, maka aku akan memastikan kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kata Leon dingin. Dia bukan orang yang gegabah. Fakta bahwa dia tampak merusak pernikahan dengan begitu berani berarti dia sudah siap. Hanya saja ada dua hal yang melampaui ekspektasinya. Yang pertama adalah gelar Gilbert sebagai kepala keluarga dicabut. Yang kedua adalah Harold menjadi overlord sejati di suatu titik. Dua hal itu membuatnya lengah dan membuat rencana yang disusunnya menjadi kacau. Bab 835. Namun, untungnya ia menyiapkan rencana-rencana darurat. Hanya saja ia tidak tahu apakah rencana-rencana itu akan terwujud tepat waktu. Kau akan memastikan aku tidak bisa keluar hidup-hidup. Kau benar-benar punya nyali, Leon, teruslah membual. Apa kau pikir aku takut dengan apa yang kau katakan? Harold mulai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar hal yang paling lucu di dunia. Orang lain yang menonton, termasuk keluarga yang tidak dapat menahan diri untuk ikut mengejek. Leon sudah benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Nyawanya praktis berada di tangan Harold. Mereka tidak mengerti dari mana Leon mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Aku tidak membual, kau akan segera tahu, kata Leon dengan tenang. Kau memang suka bicara saat kau sedang menatap kematian di depan matamu. Baiklah, aku akan mengambil seni bela dirimu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan melumpuhkanmu dan melihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Harold mencibir. Tepat setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi saat dia mengangkat tangannya dan menghantamkan telapak tangannya ke arah titik laut energi Leon. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan dingin terdengar ketika beberapa sosok berjalan masuk. Orang yang memegang kendali adalah Quinton Hun dari Saakov City. Ada beberapa pria setengah baya dan pria tua di belakang Quinton. Mereka semua berjalan cepat dengan aura yang garang. Jelas mereka bukan orang yang mudah ditipu. Mereka di sini. Leon tidak dapat menahan napas lega. Terakhir kali, dia sudah menyelidiki atas nama Quinton, dan mengetahui bahwa Harold adalah pria bertopeng yang merampok Quinton. Quinton disergap oleh Harold, tidak mungkin Quinton bisa menerimanya begitu saja. Kali ini, Leon secara khusus mengundang Quinton untuk membantunya melawan Harold saat ia menghancurkan pernikahan Iris dan Jacob. Itu adalah kesempatan yang sempurna bagi Quinton untuk membalas dendam terhadap Harold. Leon, kau ternyata punya rencana cadangan. Ekspresi Harold berubah. Ia menyadari bahwa bala bantuan Leon sudah ada di sana, dan ia segera memperkuat serangannya, ingin melumpuhkan Leon sebelum Quinton dan anak buahnya bisa melakukan apapun. Leon sudah siap untuk itu. Leon terus mundur. Namun, dia jauh lebih lemah dari Harold. Tidak peduli bagaimana dia menghindarinya, dia tidak bisa melarikan diri. Serangan Harold. Mati. Seorang lelaki tua di sebelah Quinton menyerbu sambil melancarkan pukulan yang sangat mengerikan, mengarah tepat ke punggung Harold untuk memaksa Harold menghentikan serangannya. Negara penguasa awal. Harold terkejut ketika merasakan aura lelaki tua itu. Orang tua itu berada pada level yang sama dengannya. Jika dia terus menyerang Leon, dia mungkin bisa melumpuhkan Leon, tetapi orang tua itu juga akan melukainya dengan parah. Hidupnya jauh lebih berharga daripada anak yatim piatu yang tidak berguna itu. Dengan mengingat hal itu, Harold terpaksa menghentikan serangannya. Setelah itu, ia berbalik dan menghadapi serangan lelaki tua itu. Wah, terjadi bentrokan hebat saat serangan mereka bertemu. Tubuh lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Harold melangkah mundur. Jelas bahwa mereka berdua mungkin berada di level yang sama, tetapi Harold baru saja berhasil menembus level tersebut belum lama ini. Jadi, lelaki tua itu masih sedikit lebih kuat. Tercela. Sejak Leon mendapat bantuan dari orang tua itu, Harold menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan luar biasa untuk melumpuhkan Leon. Ia sangat tidak senang akan hal itu, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan.
Bab 836. Mengambil kesempatan itu, Quinton memimpin para ahli lainnya dari Huns ke sisi Leon. Tuan Wolf, Anda baik-baik saja. Saya terlambat, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Quinton tersenyum minta maaf saat dia menyapa Leon. Aku baik-baik saja, kamu datang di waktu yang tepat, kata Leon sambil tersenyum. Itu bagus. Quinton menghela napas lega. Ia melihat Leon tampaknya tidak dalam bahaya apapun selain lengannya yang terluka, jadi ia tidak terlalu khawatir saat itu. Tuan Hun, apa maksudnya ini? Saya tidak punya dendam terhadap para Hun. Mengapa para Hun tiba-tiba menyerang saya? Kata Harold dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidak ada dendam. Harold Lowe, beraninya kau mengatakan itu. Kau memakai topeng dan menyergapku, mencuri 3 pil energi murni dari para pemburu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kata Quinton dengan kejam. Dia luar biasa marah saat masalah itu disebutkan. Omong kosong. Kapan aku pernah mencuri sesuatu darimu? Apa kau punya buktinya? Harold mengeluh dengan tidak senang. Dia bukan orang bodoh. Tidak mungkin dia mengakuinya. Kebenaran ada di depan mata kita. Baik dari ukuran tubuhmu atau bahkan dari segi lainnya, kau persis seperti pria bertopeng itu. Bahkan jika kau terbakar menjadi abu, aku masih bisa mengenalimu. Apa aku perlu bukti? Kata Quinton dingin. Meskipun Harold mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya dan bahkan merendahkan suaranya, Harold tidak memiliki cara untuk mengubah ukuran tubuhnya dan keanehan lainnya. Sekalipun tidak ada bukti konkret, mudah bagi Quinton untuk mengetahui bahwa Harold adalah pria bertopeng. Lucu sekali. Ada begitu banyak orang dengan ukuran tubuh yang sama denganku di dunia ini, jadi apa yang bisa dibuktikan? Pada akhirnya, jika kamu tidak punya bukti, berhentilah mencoba menyalahkanku. Harold mendengus, menolak mengakui apapun. Harold Lowe, hentikan omong kosongmu. Aku tidak peduli kau mengakuinya atau tidak. Jika kau tidak memberi Huns penjelasan yang memuaskan hari ini, maka kami sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Quinton dingin. Quinton, apakah kau mencoba menekanku? Kau hanya pasukan dari luar kota Springfield. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Ekspresi Harold menjadi gelap saat gelombang energi yang kuat keluar dari tubuhnya, mendorong ke arah Quinton. Berani sekali kau, gerutu lelaki tua itu. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Quinton. Gelombang kekuatan yang sama kuatnya memaksa Harold mundur. Negara penguasa. Quinton mengerutkan kening ketika dia merasakan aura kuat yang datang dari Harold. Apa yang dikatakan Leon kepadanya adalah bahwa Harold hanyalah seorang semi-overlord. Demi membalas dendamnya, dia mendapatkan seorang seniman bela diri Overlord State dari keluarganya untuk mengalahkan Harold. Namun, dia tidak pernah menduga akan ada masalah dengan informasi Leon. Harold sudah berada di negara penguasa. Itu di luar dugaannya. Tuan Leon, apa ini? Bukankah Harold seharusnya berada di negara semi-overlord? Mengapa dia tiba-tiba melompat ke negara overlord? Quinton menatap Leon dengan ekspresi tidak yakin. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia pasti baru saja menerobos beberapa hari yang lalu, kata Leon sambil berpikir. Bab 837. Perbedaan antara berada di semi-overlord state dan overlord state sangat besar. Ada jurang pemisah yang sangat besar di antara keduanya yang tidak dapat diatasi dengan mudah. Pil energi murni dapat membantu siapapun yang berada di bawah level puncak Mahaguru untuk meningkatkan efisiensi latihan mereka. Pil ini memang membantu para ahli di tingkat semi-overlord, tetapi efektivitasnya sangat menurun. Leon memikirkan bagaimana Harold berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mencuri 3 pil energi murni dari Quinton dan bisa menebak sesuatu. Mungkin saja terobosan Harold ada hubungannya dengan ketiga pil energi murni itu. Kalau tidak, tidak mungkin Harold merampok Quinton dengan risiko menyinggung para pemburu. Terserahlah, untungnya aku sudah membuat persiapan kali ini. Aku mendapat seorang seniman bela diri Overlord State dan 2 seniman bela diri semi-Overlord State dari keluargaku. Bahkan jika Harold sudah berada di Overlord State, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Quinton tertawa dingin, sama sekali tidak memedulikan Harold. Kakek ketiga, aku akan menitipkan Harold padamu.
Dia benar-benar berani mencuri dari keluarga kita. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami, kata Quinton kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk. Ia melangkah maju dan menatap Harold. Harold, aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Selama kau mengembalikan pil-pil itu kepada kami dan memberi kami ganti rugi atas semua masalah yang kami timbulkan, para pemburu akan berpikir untuk melepaskanmu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Quinton, sudah kubilang dengan jelas. Ini tidak ada hubungannya denganku. Berhentilah mencoba menggunakan kekuatanmu, kata Quinton tidak sabar. Baiklah, kau yang meminta ini. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Terima ini. Lelaki tua itu geram. Ia tidak ingin membuang waktu lagi untuk Harold. Dengan satu pukulan, gelombang kekuatan yang dahsyat dengan cepat melesat ke arah Harold. Kau datang di waktu yang tepat. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Quinton mencibir. Ia tenang dan tidak terganggu. Sebuah pukulan dikirim tepat ke Quinton. Wah, setelah pertarungan hebat, Harold dan lelaki tua itu mendapati diri mereka berimbang. Tepat setelah itu, mereka berdua mulai menyerang lagi. Mereka berimbang, dan dengan cepat menjadi pertarungan jarak dekat. Meskipun lelaki tua itu sedikit lebih kuat dari Harold, perbedaannya sangat kecil. Lelaki tua itu tidak dapat melakukan apapun pada Harold secepat itu. Saudaraku, kami akan membantumu. Dua orang ahli semi-overload state dari Huns melompat keluar untuk menyerang Harold bersama lelaki tua itu. Mereka bertiga dengan cepat mendapat keuntungan saat mereka mendorong Harold mundur. Jangan pernah pikirkan itu. Melihat Harold terdesak oleh jumlah, para ahli dari Lowes menjadi geram. Mereka bergegas maju untuk mencoba membantu Harold menghadapi dua seniman bela diri semi-overload state. Kami adalah lawanmu, Hans, yang berada di sebelah Quinton, menyeringai. Ia memimpin seniman bela diri yang tersisa dari Huns untuk mencegat Lowes. Itu dengan cepat menjadi pertempuran besar. Meskipun keluarga Hun tidak bermarkas di Springfield City, keluarga Hun tetap merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di Saakov City. Mereka luar biasa berkuasa, bahkan lebih berkuasa daripada keempat keluarga besar di Springfield City. Selain lelaki tua itu dan kedua orang lainnya, seluruh seniman bela diri yang dibawa Quinton semuanya berada pada tingkat mahaguru tingkat lanjut atau puncak. Bab 838. Secara komparatif, Lowes jauh lebih lemah. Selain Harold, yang terkuat di antara para Lowe hanya berada pada level puncak Supreme Master. Jelaslah pihak mana yang lebih kuat. Hanya dalam sekejap, Harold dan Lowe tampak akan kalah. Melihat keadaan berbalik begitu cepat, keluarga yang tak dapat menahan perasaan canggung. Mereka mengira Leon pasti akan membayar harga yang mahal atas kesombongan masa mudanya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa Leon sebenarnya punya rencana cadangan. Mereka terlalu meremehkan Leon. Aku tidak percaya Leon masih sangat muda tapi punya rencana yang rumit. Dia bahkan punya rencana cadangan. Benar sekali. Dengan bantuan para pemburu, Raja Utara mungkin bisa dihabisi. Keluarga yang berbicara satu sama lain, dan dapat melihat bahwa keluarga Lowe sedang mencapai akhir. Hanya dengan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, mereka akhirnya mengerti mengapa Leon begitu sombong saat berbicara dengan Harold. Jadi Leon benar-benar memiliki kemampuan. Dia tidak membual. Bagus, ini hebat. Gilbert jauh lebih bersemangat dan dia gembira. Ketika ia melihat Leon hampir mati di tangan Harold, ia sudah kehilangan harapan. Namun, Leon benar-benar berhasil melakukan mukjizat untuk membalikkan keadaan bahkan ketika semuanya tampak tanpa harapan. Jelas terlihat betapa bahagianya dia. Iris dan Cynthia pun sama. Mereka menghela napas lega saat melihat Leon baik-baik saja. Tercela, ekspresi Harold menjadi gelap. Dia adalah seorang ahli negara penguasa, tetapi dia justru didorong mundur oleh lawan-lawannya yang bekerja sama. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Namun, dia tidak khawatir dengan posisinya. Daisy dan dia sudah mengendalikan keluarga Yang. Dengan adanya Daisy dan keluarga Yang, keluarga Hun tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Sesuai dugaannya,
Daisy tak kuasa menahan diri lagi saat melihat keadaan keluarga Lowe. Paman, para tetua, keluarga Lowe sedang dalam situasi sulit. Tolong bantu mereka, kata Daisy kepada Melvin dan yang lainnya. Membantu keluarga Lowe, menurutku itu tidak pantas, kata Melvin sambil mengerutkan kening. Keluarga Hun adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Sakov City. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jika keluarga yang membantu Harold, mereka pasti akan menyinggung keluarga Hun. Aliansi pernikahan antara kedua keluarga itu sudah hancur. Keluarga yang tidak punya alasan untuk membantu Harold. Itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Paman, fakta bahwa Yang Group berhasil bertahan hidup kali ini sebagian besar berkat keluarga Lowe. Keluarga Lowe adalah dermawan kita, dan mereka juga mitra bisnis kita. Meskipun pernikahan itu gagal, hal itu tetap tidak memengaruhi hubungan kita. Akan lebih baik bagi kita jika kita dapat membentuk aliansi jangka panjang dengan keluarga Lowe, kata Daisy. Tetapi, Melvin masih ragu-ragu. Tidak ada teman abadi dalam keluarga besar, yang ada hanya keuntungan. Menyinggung keluarga Hun demi Harold bukanlah pilihan yang cerdas. Dia tidak mengerti mengapa Daisy bersikeras membantu Harold, dan merasa ada yang salah dengan hal itu. Namun, dia tidak dapat menjelaskannya. Paman, kamu pasti tahu betul. Sejak Elder yang jatuh sakit dan keluarga-keluarga lain mulai menekan Yang Group, posisi kita sebagai salah satu dari 4 keluarga besar telah banyak melemah. Bab 839. Menurut pendapat saya, Yongs pasti perlu menjalin aliansi jangka panjang dengan Lowes untuk memperkuat posisi dan pengaruh kami. Kalau tidak, kita bisa saja segera terpuruk, kata Daisy dengan tenang. Ya, Daisy benar. Membangun aliansi jangka panjang dengan keluarga Lowe akan sangat menguntungkan keluarga. Beberapa tetua mengangguk setuju. 3 dari 4 keluarga besar lainnya di Springfield City semuanya memiliki 2 seniman bela diri Overlord State untuk memperkuat kekuatan mereka. Keluarga yang hanya memiliki 1 ahli Overlord State yang tersisa saat itu. Mereka tidak berdaya untuk bersaing dengan 3 lainnya. Hanya dengan bekerja sama dengan Harold, keluarga yang dapat mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Baiklah kalau begitu. Melvin menyadari sesuatu. Ia mengira Daisy mengatakan semua itu demi keluarga, jadi ia segera menerima masalah itu. Setelah itu, dia melangkah maju bersama 2 orang tua di antaranya. Apa gunanya mencoba menang dengan jumlah? Raja Utara, aku akan membantumu. Melvin berteriak saat dia menyerang maju dengan serangan yang sangat kuat, membantu Harold menahan 2 seniman bela diri semi-Overlord State. 2 tetua lainnya juga ikut bergabung dalam keributan, membantu Lowe menahan Hans dan yang lainnya. Dengan bantuan keluarga Yang, keadaan segera berbalik untuk Lowe dan mereka segera tampak menang. Senyum Gilbert membeku di wajahnya pada saat itu. Paman, apa yang sedang kau lakukan? Harold mencoba membunuhku dan Iris. Tidak apa-apa jika kau tidak mau membantu kami, tetapi mengapa kau membantu mereka melawan kami? Gilbert tidak percaya karena jantungnya terasa membeku. Leon akhirnya bertarung melawan Harold demi menyelamatkan Iris dan dirinya. Jika Leon dan para Hun kalah, maka tidak akan ada hal baik yang menantinya dan Iris. Itu bukan hal terpenting. Hal terpenting adalah dia telah memberikan begitu banyak hal kepada keluarga Yang, bahkan memaksa Iris untuk menjual Elegante demi membantu mereka. Namun, keluarga Yang akhirnya meninggalkannya, dan bahkan membantu Harold melawan Gilbert dan Iris. Jelas terlihat betapa terlukanya dia. Gilbert, kami melakukan ini demi keluarga. Jangan salahkan kami, Melvin mendesah dan berkata. Demi keluarga, sungguh lelucon. Tuan Yang, apakah ada yang salah dengan keluarga Yang secara umum? Harold adalah dalang di balik perusahaan modal Ventura. Dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyerang keluarga Anda, tetapi Anda sebenarnya membantunya. Apakah kalian semua gila? Leon pun geram. Ia ingin membelah kepala mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa katamu? Harold adalah orang di balik perusahaan modal Ventura itu. Melvin dan para tetua lainnya terkejut mendengarnya. Kelompok muda terus-menerus jatuh ke dalam bahaya terutama karena kelompok modal Ventura yang tidak dikenal itu.
Mengetahui bahwa Harold berada di balik semua itu, Melvin dan para tetua lainnya terkejut. Mereka menghentikan serangan mereka terhadap para Hun. Saat Melvin dan yang lainnya berhenti, keluarga Hun dan Lowe juga berhenti. Kedua belah pihak berdiri di sisi yang berlawanan. Leon, apakah kau berkata jujur? Tanya Melvin sambil menatap Harold dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh di matanya. Bukan hanya dia, para tetua lainnya, termasuk Gilbert, juga menatap Harold dengan tajam. Itu benar sekali. Bab 840. Leon mengangguk. Omong kosong. Leon, kau dan Sears jelas-jelas berada di balik perusahaan modal Ventura itu. Kau hanya mencoba menyalahkanku dan mencoba merusak hubunganku dengan Yang. Apa yang sedang kau rencanakan? Kata Harold dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Leon mengetahui bahwa dialah yang berada di balik perusahaan modal Ventura itu, tetapi masalah itu terlalu besar untuk dia akui. Harold, kau tahu sendiri apakah aku berkata jujur atau tidak? Kau seorang pria, kau seharusnya mau mengakui apa yang telah kau lakukan. Leon mencibir, saya tidak pernah melakukan kesalahan, jadi apa yang harus saya akui? Sebaliknya, Anda diam-diam membeli Elegante di balik layar untuk mencoba menyabotase keluarga Yang. Anda suka sekali bertindak diam-diam dan tanpa malu-malu. Harold ingat Leon membeli Elegante, dan buru-buru menggunakannya untuk menyampaikan masalah itu kepada Leon. Apa, Leon? Kamu yang membeli Elegante? Benarkah itu? Gilbert dan Iris terkejut sambil menatap Leon dengan ragu. Benar sekali, aku membeli Elegante. Aku khawatir Harold akan mencoba melakukan sesuatu pada keluarga Yang, jadi aku ingin memastikan kau punya jalan keluar. Leon tidak setidak tahu malu seperti Harold. Karena Harold mengungkap masalah tersebut, ia memutuskan untuk mengakuinya di depan umum. Leon, bukankah kau baru saja menunjukkan kartumu sekarang? Orang-orang di balik perusahaan modal Ventura itu bisa jadi adalah keluarga Sears. Kau bekerja sama dengan keluarga Sears untuk menekan Yang Group terlebih dahulu, lalu kau diam-diam membeli Elegante Group untuk memutus semua jalan bagi Yang. Kau benar-benar telah memikirkan segalanya demi balas dendam. Harold mencibir, memberikan pukulan mematikan pada Leon. Jadi Leon yang menarik talinya. Saat Harold mengatakan semua itu, keluarga Yang meledak. Ketika Leon mengatakan bahwa Harold adalah biang keladi di balik semua ini, Melvin dan yang lainnya mulai sedikit mencurigai Harold. Namun, pada saat itu, mereka mulai lebih percaya kepada Harold setelah Harold mengalihkan perhatiannya. Lagi pula, Harold bersikeras untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Yang. Karena Harold sudah siap untuk melakukannya, tidak mungkin Harold akan mencoba menyabotase keluarga Yang. Sepertinya Harold tidak punya motif apapun. Namun, Leon berbeda. Leon memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Yang. Demi balas dendam, bukan tidak mungkin Leon akan bekerja sama dengan keluarga Sear untuk melawan mereka. Lebih jauh lagi, ketika Yang Group sedang berjuang, keluarga Sear secara terbuka ikut serta dalam menyabotase mereka. Sebaliknya, Harold lah yang melakukan banyak hal untuk membantu Yang Group melewati masa-masa sulit mereka. Dari sudut pandang manapun, Leon jelas punya motif yang lebih kuat daripada Harold. Selain itu, Leon diam-diam membeli Elegante. Sulit bagi keluarga Yang untuk tidak mencurigai Leon. Harold Lowe, dasar orang tercela. Ekspresi Leon berubah. Dia diam-diam membeli Elegante karena dia ingin membantu Iris dalam kegelapan. Dia tidak pernah menyangka kebaikan hatinya akan dibalas oleh Harold seperti itu. Namun, dia tidak dapat menemukan cara untuk membantahnya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia masih terlalu kurang pengalaman melawan seseorang yang licik seperti Harold. Masih terlalu dini baginya untuk benar-benar melawan Harold. Leon, aku tahu keluarga Yang telah berbuat salah padamu, tetapi kami tidak melakukannya dengan sengaja. Bahkan jika kau ingin membalas dendam, tentu saja kau tidak perlu menggunakan cara yang kejam seperti itu.